Anna berdiri di depan jendela besar di ruang tamunya, menatap keluar sambil menggenggam secangkir teh hangat. Hujan turun deras di luar, menciptakan simfoni lembut yang biasanya menenangkan, tetapi tidak malam ini. Kilatan petir sesekali menerangi halaman rumah yang luas, membuatnya merenung lebih dalam. Rumah besar ini, dengan segala keindahannya, hanya semakin membuatnya merasa hampa. Bagi orang lain, hidup Anna terlihat sempurna, istri dari David, seorang pengusaha sukses dengan harta melimpah. Namun di balik gemerlap kehidupan sosial dan prestasi suaminya, Anna merasa terperangkap dalam kebisuan yang dingin. David, suaminya, adalah sosok yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Namun bagi Anna, David adalah pria yang semakin hari semakin jauh. Mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Waktu-waktu kebersamaan mereka berubah menjadi formalitas yang tak bermakna. Percakapan di meja makan hanya berupa hal-hal biasa tanpa sentuhan kasih. Dia tahu bahwa cinta itu masih ada di sana, tetapi cinta itu telah terperangkap di balik dinding kesibukan David dan kesepian yang tak terucapkan oleh Anna. Anna berusaha keras untuk menyibukkan diri, bertemu teman-teman, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi semuanya terasa palsu. Teman-temannya tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Mereka sering memujinya atas segala kemewahan yang ia miliki, tanpa pernah menyadari kehampaan yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Pada setiap acara glamor, Anna selalu tampil anggun dan tersenyum. Tapi di dalam kamar tidurnya yang mewah, malam-malamnya terasa sunyi. Ranjang besar itu lebih terasa seperti jurang yang dalam antara dirinya dan David. Ada momen-momen ketika Anna mempertanyakan segala yang ia miliki. Apakah ini yang ia impikan? Sejak kapan kebahagiaannya ditukar dengan emas dan perak? Waktu terus berjalan, dan perasaannya terkurung di dalam kandang emas yang dibangun oleh kesuksesan suaminya. Mereka jarang berdebat, tetapi bukan karena mereka terlalu bahagia untuk bertengkar, melainkan karena mereka telah kehilangan hasrat untuk memperjuangkan apapun. Perasaannya kepada David kini hanya berupa kewajiban, bukan lagi cinta yang ia kenal di masa awal pernikahan mereka. Malam itu, ketika David pulang terlambat lagi tanpa penjelasan, Anna hanya duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata. Dia tak lagi menunggu penjelasan, tak lagi mengharapkan pelukan hangat atau percakapan panjang. Mereka bahkan tak bertanya bagaimana hari masing-masing berlalu. David tampak lelah dan langsung menuju ke kamarnya, meninggalkan Anna dengan pikiran-pikirannya yang terus bergulir dalam kekosongan. Hatinya berteriak dalam kesunyian itu, merindukan perhatian yang tak pernah lagi ia dapatkan. Anna mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan materi sedang hilang dari hidupnya. Dan saat itu, tanpa ia sadari, kehidupan sempurna yang selalu ia pertahankan mulai retak. Sebuah kekosongan perlahan merayap, mengisi setiap sudut hatinya, membuatnya bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan dengan kesepian ini? Anna belum tahu apa yang akan datang, tapi ada satu hal yang pasti, sebuah pintu baru telah terbuka di dalam dirinya. Pintu yang tak terduga, yang mungkin akan membawanya ke tempat yang gelap, tetapi juga ke tempat yang membuatnya merasa hidup kembali. Dalam diamnya malam itu, sesuatu di dalam Anna mulai berubah, meskipun dia sendiri belum menyadarinya. Sore itu, hujan turun lagi, lebih deras dari biasanya. Suara gemuruh guntur bergema di langit, tapi di dalam rumah Anna, keheningan yang mencekam terasa lebih kuat daripada suara badai di luar. David sedang di luar kota, seperti biasa, sibuk dengan bisnisnya. Anna duduk di sofa, memandangi layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan. Pikirannya jauh melayang, terjebak di antara perasaan bersalah dan keinginan yang tak bisa ia abaikan lagi. Di luar, Ardi sedang bekerja, mengurus sesuatu di taman meskipun cuaca buruk. Rasa tak tenang yang telah lama menumpuk di hati Anna memuncak sore itu. Ia melihat bayangan Ardi dari jendela, tubuhnya yang basah kuyup oleh hujan. Dorongan yang tak dapat dijelaskan membuatnya bangkit dan berjalan ke pintu depan. Ada sesuatu dalam cara Ardi terus bekerja tanpa mengeluh di tengah badai yang membuatnya semakin tertarik. Mungkin karena dalam kesederhanaannya, Ardi tampak begitu nyata dan kuat, sesuatu yang tidak lagi ia temukan dalam diri David. Anna melangkah keluar, melawan angin dingin yang menusuk kulit. Ardi, dipanggilnya, suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. Ardi berhenti, menoleh ke arahnya, terkejut melihat Anna di luar tanpa pelindung. "Masuklah, kau bisa sakit," dikatanya, suaranya terdengar lebih lembut daripada perintah. Ada kehangatan dalam perhatiannya, sesuatu yang selama ini tidak ia dapatkan dari suaminya. Ardi ragu sejenak, tapi ketika melihat Anna berdiri di bawah hujan tanpa bergerak, dia mengalah. Di dalam rumah, suasana terasa berbeda. Hanya mereka berdua,
dan dinding-dinding rumah yang biasanya dingin seolah semakin mendekat, menciptakan ruang yang intim. Ardi berdiri kikuk, seragamnya basah, sementara Anna menatapnya dengan perasaan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Tunggu, biar kubawakan handuk," kata Anna, dan tanpa berpikir panjang, dia berlari ke kamar mandi, mengambil handuk hangat. Ketika ia kembali, Ardi masih berdiri di tempat yang sama, seperti menunggu izin untuk bergerak. Saat Anna memberikan handuk itu kepadanya, jari-jari mereka bersentuhan, dan sentuhan itu, sekecil apapun, menggetarkan Anna. Ada sesuatu yang meletup di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terpendam. Ardi menatapnya, matanya penuh keraguan, tapi juga keinginan yang sama. Tak ada kata yang terucap, namun keheningan itu berbicara lebih banyak daripada 1000 percakapan. Mereka berdiri sangat dekat, cukup dekat untuk merasakan kehangatan napas masing-masing, tapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. "Terima kasih, Bu," ucap Ardi akhirnya, mencoba menjaga formalitas di antara mereka, tapi suaranya bergetar. Anna menatapnya dalam-dalam, merasakan perang batin yang bergejolak di antara apa yang benar dan apa yang ia inginkan. "Panggil aku Anna," katanya pelan, tapi penuh makna. Dan saat itulah, semua batas yang selama ini mereka jaga mulai runtuh perlahan. Mata mereka bertemu lagi, lebih lama kali ini, dan di sana, dalam keheningan yang pekat, perasaan yang selama ini mereka coba sembunyikan akhirnya menguap ke permukaan. Mereka mendekat, perlahan, seperti dua magnet yang tak bisa ditahan lagi. Ketika bibir mereka akhirnya bertemu, badai di luar terasa semakin liar, seolah-olah menyuarakan gejolak di dalam diri mereka. Ciuman itu lembut pada awalnya, penuh dengan keraguan dan ketakutan, tapi dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih intens. Anna merasa seperti sedang terjatuh ke dalam sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, dan anehnya, ia tidak ingin berhenti. Ketika mereka akhirnya terlepas, napas mereka terengah-engah, dan kesadaran akan apa yang baru saja terjadi menghantam mereka berdua. Ardi mundur perlahan, rasa bersalah terpancar di wajahnya, sementara Anna berdiri terpaku, jantungnya berdetak kencang. Mereka tahu ini salah, tapi entah kenapa, di balik segala rasa takut dan penyesalan, ada api yang baru saja dinyalakan, api yang tidak mudah dipadamkan. Di tengah keheningan yang menyusul, Anna menyadari satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Setelah ciuman itu, Anna dan Ardi mulai menghindari satu sama lain. Keheningan yang sebelumnya terasa biasa, kini penuh ketegangan. Setiap kali mereka berpapasan, ada rasa canggung yang tak terucapkan. Anna merasakan hatinya berdenyut tiap kali melihat Ardi dari jauh, tetapi perasaan bersalah semakin mencekamnya. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah kesalahan besar, sesuatu yang tak boleh terulang. Namun, seiring berjalannya waktu, dorongan untuk kembali ke momen itu semakin tak tertahankan. Anna mulai kehilangan kendali atas perasaannya. Di satu sisi, ia terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam kepada David, suaminya. Tapi di sisi lain, ada perasaan baru yang membakar dalam dirinya, sebuah gairah yang selama ini terpendam. Ardi adalah pelarian dari kehampaan hidupnya, seorang pria yang membuatnya merasa diinginkan dan hidup kembali. Di setiap interaksi kecil, meskipun hanya sekilas, ada magnet kuat yang menarik mereka berdua ke arah yang sama. Di tengah perasaan yang bertentangan ini, Anna semakin sering menemukan alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di taman atau di sekitar rumah. Awalnya, ia mencoba untuk bersikap biasa, menyembunyikan perasaannya di balik senyum tipis atau sapaan singkat. Tapi pandangan Ardi, yang penuh dengan rasa rindu yang sama, terus menghantui pikirannya. Setiap kali mereka berbicara, percakapan yang dulu tampak sederhana kini syarat dengan makna yang lebih dalam. Setiap kata seolah membangun jembatan di antara mereka, memperpendek jarak yang seharusnya tidak pernah ada. Suatu malam, ketika David sedang berada di luar kota lagi, Anna tak bisa menahan diri. Setelah makan malam yang sepi, dia berjalan ke halaman belakang, di mana Ardi sedang berjaga. Di bawah sinar bulan yang redup, Anna mendekatinya. Hati kecilnya berteriak, memohon untuk berhenti, tapi tubuhnya bergerak mendekat tanpa ragu. "Ardi," suaranya pelan, hampir berbisik. Ardi menoleh, matanya langsung menangkap tatapan Anna yang tak bisa disembunyikan lagi. Mereka berdiri di sana, terdiam, sampai Anna melangkah lebih dekat, seolah memberikan isyarat yang tak terucapkan. Tanpa berkata apa-apa, Ardi meraih tangan Anna, dan dalam momen itu, segala keraguan menguap. Mereka berdua tahu bahwa ini salah, bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah bisa dibenarkan. Tapi dalam kebisuan malam itu, mereka menemukan satu-satunya kenyataan yang bisa mereka akui. Mereka menginginkan satu sama lain. Sentuhan tangan Ardi membuat Anna merasa terlindungi,
berbeda dari dinginnya perhatian yang diberikan David. Dalam keheningan yang intens, tubuh mereka mendekat lagi, seperti terperangkap dalam gravitasi yang mustahil dihindari. Anna tahu bahwa momen ini adalah titik tanpa balik. Kali ini, bukan sekadar ciuman, tetapi sebuah keputusan untuk mengabaikan batasan moral yang selama ini mengekangnya. Saat bibir mereka bertemu sekali lagi, Anna merasa seolah-olah seluruh dinding di sekitarnya runtuh. Semua rasa bersalah dan ketakutan lenyap, digantikan oleh hasrat yang mendalam. Di sana, di bawah bintang-bintang yang tersembunyi oleh awan malam, mereka menyerah pada godaan yang telah lama menunggu untuk dilepaskan. Setelah malam itu, hubungan mereka tak lagi bisa disebut sebagai pertemanan. Setiap kali David pergi, Anna dan Ardi mencuri waktu untuk bersama. Apa yang dulu hanya sekadar dorongan sesaat kini berubah menjadi api yang semakin tak terkendali. Anna tahu bahwa semakin lama ini berlangsung, semakin besar risiko yang dihadapi. Tapi dia juga tahu, semakin sulit baginya untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Seperti menari di atas api, Anna tahu bahwa pada akhirnya, segalanya akan terbakar. Tapi untuk saat ini, dia hanya ingin menikmati setiap detiknya. Setelah malam penuh hasrat itu, Anna dan Ardi tidak bisa lagi menutupi perasaan mereka. Setiap kali David tidak ada di rumah besar itu seolah menjadi dunia milik mereka berdua. Semua aturan dan batasan moral yang pernah ada hancur seketika, seperti dinding-dinding kesetiaan yang selama ini mereka coba pertahankan, kini runtuh tanpa sisa. Namun di tengah kebahagiaan rahasia mereka, ada ketakutan yang selalu mengintai, rasa bersalah yang mulai menghantui setiap langkah mereka. Anna merasa hidupnya terbagi menjadi dua dunia. Di satu sisi, dia adalah istri David, terjebak dalam rutinitas dan kewajiban rumah tangga. Di sisi lain, dia adalah kekasih Ardi, menemukan kembali gairah yang hilang dan merasakan cinta yang membara. Saat bersama Ardi, Anna merasa bebas, merdeka dari rasa hampa yang selama ini mengurungnya. Tapi di setiap momen kebersamaan mereka, ada bayangan David yang tak bisa diabaikan. Setiap kali Ardi menyentuhnya, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menekan dadanya. Bagaimana jika David tahu? Satu malam, ketika David kembali dari perjalanannya, Anna merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan David tampak kosong, dan dia lebih pendiam dari biasanya. Anna, yang biasanya tidak peduli, kali ini merasa cemas. Ada firasat aneh dalam hatinya, seolah-olah David mulai menyadari sesuatu. Dia mencoba bersikap normal, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tapi pandangan David yang seakan menembusnya membuat Anna tidak bisa menghilangkan rasa takut yang kini semakin jelas. Waktu berjalan, dan David menjadi semakin curiga. Ia mulai memerhatikan gerak-gerik Anna dengan lebih saksama, bahkan jadwal perjalanannya berubah-ubah tanpa pemberitahuan. Anna semakin gelisah. Dia merasakan kehadiran Ardi menjadi semakin berbahaya, namun di saat yang sama, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri. Setiap kali mereka berdua bersama, ada kegelisahan yang menghantui di balik gairah mereka. Ardi pun mulai merasakan tekanan, merasa bahwa apa yang mereka lakukan akan segera terungkap jika tidak berhati-hati. Suatu hari, ketika David pulang lebih awal tanpa memberitahu Anna, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pintu kamar tamu terbuka, dan Ardi sedang berada di dalam, mengatur sesuatu yang tampaknya tidak penting. Tatapan David menjadi curiga, dan meskipun tidak ada bukti yang jelas, dia mulai mencurigai adanya sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Rasa gelisah semakin menebal. Anna, yang merasa keberadaan mereka terancam, mulai menyusun berbagai alasan. Namun semakin dia mencoba menutupi, semakin David merasakan ada yang salah. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Anna mulai merasakan dinding-dinding kehidupannya yang sempurna mulai runtuh satu persatu. Setiap langkah yang ia ambil bersama Ardi kini terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, di mana satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Sementara itu, David tidak lagi menyembunyikan kecurigaannya. Ia mulai mengawasi Anna dengan lebih saksama, mencurigai setiap gerakan kecilnya, dan Anna tahu bahwa waktunya untuk mempertahankan kebohongan ini semakin menipis. Saat malam semakin dalam dan keheningan menyelimuti rumah mereka, Anna terjaga, menatap langit-langit kamar dengan rasa takut yang semakin kuat. Ia tahu bahwa pilihan yang ia buat telah membawa hidupnya ke arah yang tak terduga, dan kini, bayangan pengkhianatan itu mulai mengejarnya. Tapi di balik semua itu, di dalam hatinya, masih ada sesuatu yang ia genggam erat. Perasaan yang ia miliki untuk Ardi, sebuah perasaan yang walaupun salah, membuatnya merasa hidup di tengah kehancuran yang mendekat. Pagi itu, Anna merasa ada sesuatu yang berubah. David, yang biasanya bersikap dingin dan tenggelam dalam kesibukannya, tiba-tiba menjadi lebih perhatian.
ia mulai mengajaknya berbicara lebih banyak, menanyakan kabar, bahkan mengajak makan malam bersama. Di permukaan, hal ini mungkin tampak seperti perbaikan dalam hubungan mereka, tetapi Anna tidak bisa mengabaikan kegelisahan di hatinya. David bukan pria yang tiba-tiba berubah begitu saja tanpa alasan. Setiap senyuman yang dia lemparkan terasa dipenuhi teka-teki yang mengancam. Anna berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia mencoba bersikap biasa, menjaga jarak dari Ardi dan menghindari interaksi yang mencurigakan. Namun, setiap detik tanpa Ardi hanya memperdalam rasa rindunya. Perasaan hampa yang dulu ia rasakan sebelum Ardi masuk ke dalam hidupnya kini semakin menyiksa. Anna menyadari bahwa meskipun hubungannya dengan Ardi adalah sebuah kesalahan besar, ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa pria itu. Ardi telah mengisi kekosongan yang selama ini menghantuinya, dan pikiran untuk kehilangan dia terasa tak tertahankan. Suatu sore, ketika David sedang bekerja di kantornya, Anna memberanikan diri bertemu dengan Ardi di luar rumah. Hujan turun deras, seperti cerminan perasaan mereka yang kacau. Di bawah naungan pohon besar di sudut taman, mereka saling menatap dalam diam, menyadari bahwa hubungan mereka semakin mendekati akhir yang tragis. "Kita harus berhenti," kata Anna dengan suara bergetar, meskipun hatinya menolak kata-kata itu. David mulai curiga. Aku takut." Ardi menatap Anna, tangannya gemetar saat ia meraih lengan wanita itu. "Aku tahu ini salah," ucapnya lirih, "tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku mencintaimu, Anna. Lebih dari apapun." Kata-kata itu membuat Anna terdiam. Cinta yang selama ini ia dambakan, cinta yang tidak pernah ia dapatkan dari David, kini hadir di hadapannya dalam wujud pria sederhana yang tidak seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Namun, cinta itu nyata, dan keputusasaan di mata Ardi membuatnya ingin lari dari segala konsekuensi. Tapi kenyataan mulai merangsek masuk. Anna tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga masa depan Ardi. "Ini tidak bisa terus begini," ucap Anna, meskipun suaranya bergetar dengan rasa sakit. "Kita tidak bisa terus berbohong. Suatu saat, semuanya akan terbongkar." Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan air hujan yang terus turun. Ardi mencoba menenangkannya, tapi di dalam dirinya, dia tahu bahwa Anna benar. Mereka bermain dengan api, dan sekarang bara itu mulai membakar. Malam itu, Anna kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Dia duduk di ruang tamu, memandangi jam di dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung detik-detik menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Ketika David pulang, ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang semakin membuat Anna ketakutan. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kata David pelan. Anna merasakan darahnya berdesir. Semua ketakutannya seakan meledak menjadi kenyataan dalam satu kalimat itu. David mengajaknya duduk di ruang makan, dan dengan tenang, ia mengeluarkan amplop dari jaketnya. Di dalamnya, ada foto-foto Anna dan Ardi yang diambil dari kejauhan, saat mereka tengah berbincang di taman, bahkan saat mereka berciuman. Dunia Anna runtuh seketika. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. David tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang penuh penghinaan. "Aku sudah tahu," ucapnya, suaranya tenang namun syarat kemarahan yang mendidih. "Aku hanya ingin tahu, seberapa jauh kau akan berbohong." Anna tidak mampu berkata apa-apa. Semua dinding kebohongannya hancur dalam sekejap, dan saat itu, dia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Rasa dingin menyergap Anna lebih keras daripada hujan yang turun di luar rumah. Foto-foto yang tergeletak di meja itu adalah bukti tak terbantahkan, dan setiap lembaran kertas yang menampilkan dirinya dan Ardi seperti pisau yang menghujam jantungnya. Ia tak tahu bagaimana cara untuk berbicara, apalagi menjelaskan. Rasa bersalah yang selama ini tersembunyi di balik gairah cinta terlarang itu, kini terbongkar sepenuhnya di depan suaminya. Napas David terdengar lambat dan terukur, namun di balik ketenangan itu, Anna bisa merasakan amarah yang mendidih. "Sejak kapan?" tanya David, suaranya terdengar lebih seperti perintah daripada pertanyaan. Anna menelan ludah, tangannya gemetar di pangkuan. Bibirnya berusaha membentuk kata-kata, tapi semuanya tersangkut di tenggorokan. Dalam keheningan yang menegangkan itu, ia merasa seperti seorang terdakwa yang siap dijatuhi vonis. "Sejak kapan, Anna?" David mengulangi, kali ini suaranya lebih keras, menghantam keheningan seperti halilintar. Anna akhirnya mengangkat pandangannya, menatap wajah David yang tampak jauh lebih asing daripada Ardi. "Aku?" suaranya serak, patah-patah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini.
Aku tidak bermaksud menyakitimu, David. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi tangisan itu bukan sekadar permohonan maaf. Ada penyesalan yang mendalam, tapi juga keputusasaan yang bercampur dengan rasa rindu yang tak bisa ia kendalikan. Aku merasa kosong, dilanjutnya, suaranya bergetar. Selama ini, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri, dan dengan Ardi, aku merasa hidup lagi. David terdiam sejenak, menatap Anna dengan dingin. Kata-katanya menggantung di udara, menggema dalam pikiran Anna. Ia menunggu respon suaminya, tapi apa yang datang bukanlah kemarahan meledak-ledak seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, David hanya menghela napas panjang, seolah-olah seluruh beban dunia jatuh di pundaknya. Aku telah memberimu segalanya, ya, ucap David dengan suara rendah, penuh kegetiran. Rumah ini, hidup ini, aku telah bekerja keras untuk memastikan kau mendapatkan semua yang kau butuhkan. Tapi ternyata itu tidak cukup. Suara David semakin getir, seolah mencerminkan luka yang lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan fisik. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Anna? Bukan perselingkuhanmu dengan Ardi, tapi kenyataan bahwa kau tidak pernah mengatakannya. Kau membiarkanku hidup dalam kebohongan, berpikir bahwa kita masih bisa bahagia bersama. David berdiri dari kursinya, melangkah mendekat ke jendela, menatap hujan yang turun di luar, pikirannya tampak jauh. Anna merasa seluruh dunianya runtuh dalam keheningan itu, tetapi yang paling menghancurkannya adalah melihat betapa patahnya David. Anna mencoba mendekatinya, berharap ada cara untuk menyelamatkan sesuatu dari kehancuran ini. Tapi ketika tangannya menyentuh lengan David, ia langsung ditepis dengan lembut namun tegas. Jangan sentuh aku, ya, ucap David dengan dingin. Ada jeda panjang, seolah ia sedang mempertimbangkan langkah berikutnya, sebelum akhirnya ia berkata, ya, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kau, aku, dan Ardi, kita semua tahu bagaimana ini akan berakhir. Ini bukan lagi soal pengkhianatan, Anna. Ini soal menghancurkan kepercayaan. Anna terhuyung mundur, merasakan dinding kenyataan menghimpitnya dari segala arah. Tak ada lagi yang bisa ia katakan untuk memperbaiki keadaan ini. Saat David melangkah keluar dari ruangan, suara pintu yang menutup dengan lembut terasa seperti palu yang menghantam sisa-sisa pernikahan mereka. Anna jatuh terduduk di kursi, air mata mengalir deras di wajahnya. Dunia yang selama ini ia kenal, yang ia bangun bersama David, kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Dan dalam kehancuran itu, ia menyadari bahwa ini baru permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar.